Halo Sobat Nalar, kembali lagi di podcast Bimatif, episode ke-7. Kali ini kita membahas terkait BBM naik tanggapan mahasiswa. Podcast kali ini akan dipandu oleh saya Syaharani Cayani dan Talia sebagai MC. Dan akan ditemani oleh narasumber yang keren banget, yaitu Mas Iqbal. Halo Mas Iqbal, gimana kabarnya Mas? Halo semuanya, Alhamdulillah baik nih. Oke. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih ya Mas untuk Mas Iqbal sudah meluangkan waktunya bareng kita di sini untuk membahas terkait topik BBM naik tanggapan mahasiswa. Nantinya kami akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Mas Iqbal untuk bisa menanggapinya. Sampai sini Mas Iqbal bisa dipahami? Insya Allah siap. Oke. Untuk yang pertama ya Mas. Nah, kan kemarin ada kenaikan BBM. Awalnya itu kalau nggak salah Senin tanggal berapa gitu. Eh, Masyarakat udah pada antri gitu ya Mas ya. Tiba-tiba kita di-prank pemerintah bahwasanya BBM tersebut belum naik. Nah, pas tanggal 19 kalau enggak 26 September kalau nggak salah. Tiba-tiba kenaikan BBM yang subsidi naik, yang nggak subsidi malah turun. Nah, kenaikan harga BBM di Indonesia itu membuat mahasiswa jelas turun ke jalan. Berorasi di depan gedung pemerintah menuntut harga diturunkan. Menurut kakak, hal tersebut itu efektif nggak sih, Kak? Menurut aku ya, sebagai mahasiswa, untuk melakukan demo di jalanan, terus mungkin meminta dispensasi kepada pemerintah untuk menurunkan harga BBM. Nah, harusnya sebagai mahasiswa udah tahu bagaimana tempat kita untuk mengajukan aspirasi kita, mengajukan pendapat kita kepada pemerintah. Percuma kalau misalnya untuk demo ke jalanan, terus menutup jalan, itu kan tidak ada tidak ada pengaruhnya dan akan memperburuk jalannya aktivitas uh, aktivitas untuk negara Indonesia, apalagi kan namanya mahasiswa juga kan dituntut untuk belajar, terus menuntut ilmu di dalam perguruan tinggi, dan mereka harus demo juga, seperti itu. Dan peran mahasiswa juga akan sebagai generasi muda nanti ke depannya untuk untuk menjalin tentang antar sesama mahasiswa dan lain-lain. Nah, dengan mahasiswa ini diharapkan suara-suara dari rakyat, suara-suara dari uh, masyarakat Indonesia bisa terdengar kepada pemerintah. Nah, dengan kegiatan mungkin demo, selain dari demo, mungkin kegiatan di sosial media itu kan sekarang zamannya sosial media, kita boleh berbicara dengan baik asalkan sopan, tanda kutip, seperti itu. Mungkin dari kegiatan seperti itulah kita bisa membantu mengasih saran, mengasih nasihat kepada pemerintah untuk bisa menurunkan. Nah, pemerintah juga berperan penting dalam kegiatan untuk mengalokasikan kegiatan BBM ini. Nah, pemerintah tidak bisa akan semudah itu akan menurunkan harga BBM tanpa pertimbangan apapun seperti itu. Nah, pemerintah juga ada alasannya kenapa dinaikkan harga BBM seperti itu. Nah, untuk alasannya mungkin dari yang mahasiswa, dari yang aku lihat, itu alasannya mungkin subsidi yang diberikan pemerintah belum tepat sasaran. Itu sih menurut dari aku sebagai mahasiswa. Oke, siap Mas. Ya, betul sekali. Eh, Pemerintah nggak mungkin ya Mas ya mengambil suatu kebijakan yang tidak melihat dampak jangka pendek maupun jangka panjang yang akan berdampak baik dalam ekonomi, sosial maupun Yap. dan tentunya terkait dengan penurunan BBM tersendiri itu nggak langsung diturunkan juga ya Mas ya. Pasti kan Iya, ada harus beberapa step. ya mengkaji kembali apa yang akan
biasa pemerintah maupun masyarakat. Aku setuju sih Mas, apalagi kalau demo itu kan macetnya itu loh Mas. Iya kalau panasnya itu nggak panas banget. Nah itu ketika macet, panas, udah yang bagi masyarakat yang melakukan mobilitas itu rasanya udah mau naik darah emosi. Panasnya nggak karuan, macetnya gimana, belum lagi jalan sana ditutup, jalan sini ditutup, malah makin jadi emosi ya Mas ya. Iya, bukan berdampak positif tapi akan berdampak negatif. Seperti Iya itu. betul Mas. Terkait subsidi itu aku sih setuju sih Mas. Belum tepat sasaran, cuman ya kita sebagai mahasiswa kan seharusnya mengkaji ulang gimana sih cara apa ya pemerintah mengkaji kembali mana masyarakat yang lebih baik dikasih subsidi, mana yang enggak. Apalagi kalau terbilang subsidi itu kan enggak ada yang enggak mau sih ya Mas ya, masyarakat yang enggak dapat subsidi. Iya, betul. Oke, Oke Mas, untuk selanjutnya kira-kira kenaikan BBM ini berdampak pada sektor apa sih, Mas? Apakah otomotif, sektor keuangan, ataupun sektor apa saja? Menurut Mas gimana? Ya, untuk kegiatan kenaikan BBM ya, itu akan berdampak sektor apa aja. Menurut dari pandanganku sendiri itu yang pertama akan berdampak pada ekonomi. Tuh. Terus yang kedua akan berdampak mengenai kegiatan pertambangan di Indonesia. Nah, kita ketahui bahwa Indonesia itu kaya dengan sumber daya alam, SDAM. Nah, dengan kegiatan sumber daya alam ini harusnya Indonesia bisa memanfaatkan sumber daya alam ini dengan baik, dengan mungkin tidak boros, mungkin ada pengiritan untuk penggunaan dan efektif untuk kegiatan dan lain-lain seperti itu. Nah, selain itu dalam SDM itu kan juga ada kegiatan ekonomi, itu dalam bidang sektor ekonomi. Nah, seperti kita ketahui di dalam masyarakat, mungkin masyarakat Indonesia pastinya mungkin ada beberapa kasta yang, nah dari mungkin ada mungkin kasta yang golongan bawah mungkin merasa kesulitan untuk menggunakan BBM ini, apalagi kan kalau BBM udah naik dari awalnya sebelumnya kan 7.650 per liter, sekarang naik 10.000. Bayangkan dari sekian mungkin kita anggap 8.000 kurang lah ke 10.000, 2.000 sekian kan. Nah, dari 2.000 itu sangat bermanfaat untuk mungkin kalangan bawah mungkin bisa dibuat beli apa, seperti apa. Dan kalau misalnya kita bayangkan di Indonesia, jika untuk BBM ini akan terus naik, terus melonjak, itu akan mempersulit untuk kalangan bawah seperti itu. Kan kalau misalnya di Indonesia sendiri kita ketahui bahwa dalam untuk pembangunan di Indonesia masih belum rata, infrastrukturnya aja masih belum terpenuhi, belum mewadahi seluruh masyarakat Indonesia seperti itu. Nah, mungkin aku kutip dari berita bahwa Indonesia akan membuat program namanya itu program untuk membuat energi listrik mengikuti zaman modern kita. Nah, kegiatan program ini mungkin kalau dari saya dari teknik lingkungan ya, kalau merasa kegiatan yang berbau-bau lingkungan itu pasti itu nomor satunya lingkungan, teknik lingkungan. Kenapa? Kalau misalnya kegiatan dengan ke arah lingkungan itu akan berdampak positif bagi lingkungan dan berdampak positif juga kepada masyarakat. Tapi dengan tanda kutip, dengan kalau bisa dengan harga yang setara seperti itu. Nah, untuk kegiatan energi listrik buat kendaraan yang dialihkan awalnya dari menggunakan apa namanya bensin, menggunakan seperti itu, menggunakan apa namanya bensin, tapi kan kita harus mengalihkan membuat perubahan
sedemikian rupa agar masyarakat bisa maju seperti itu. Nah, dengan kegiatan seperti ini, mungkin harapannya pemerintah bisa untuk menjaga lingkungan, apalagi kan harusnya kita kan 2045 itu tujuan. Dan kalau misalnya di 2045 tidak bisa diterapkan untuk SDGs kita, akan dialihfungsikan ke 2060 seperti itu. Mungkin peran anak lingkungan juga akan, bukan peran anak lingkungan juga ya, peran mahasiswa juga akan mempengaruhi dengan kegiatan sektor Indonesia seperti itu. Iya Mas, betul, betul sekali, betul. Untuk terkait dengan program teknologi listrik, iya Mas ya. Aku baru dengar deh Mas. Iya, ada. Itu pemerintah membuat perusahaan sendiri yang dibangun oleh Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, itu membangun sebuah apa ya? Sebuah perusahaan dalam bidang apa namanya teknologi listrik. Sekarang membangun mobil listrik. Dan salah satunya di Jakarta sudah menerapkan bis listrik yang dialokasikan untuk kepada masyarakat seperti itu, untuk menekan polusi yang ada di kota Jakarta. Terus dengan penggunaan listrik tersebut bisa menekan harga BBM juga seperti itu. Oke. Terima kasih ya Mas ya. Kalau nggak di-spill Mas Iqbal nih, aku mungkin nggak tahu sih Mas sampai sekarang Mas. Ya, aku setuju sama Mas Iqbal terkait dengan dampak yang akan ditimbulkan dari adanya kenaikan BBM tuh, terutama pasti ekonomi. Dan di Indonesia juga masih ada terkait dengan kasta-kasta. Betul katanya Mas Iqbal, bahwasannya di Indonesia masih ada kasta baik. Tapi kalau zaman dulu bilangnya kasta pribumi, atasnya lagi itu apa ya, kalau nggak salah lupa deh Mas. Kalau sekarang itu ada kasta paling bawah itu orang yang nggak mampu gitu ya Mas, ya, sampai dengan paling yang atas. Nah, dia untuk memenuhi kebutuhannya bahkan melebihi yang dikonsumsi. Aku setuju dengan Mas Iqbal terkait dengan program teknologi listrik itu. Semoga kedepannya pemerintah mencapai goals-nya di tahun 2045. Dan katanya pemerintah juga bahwasanya 2045 kita mampu untuk bangkit dari ekonominya lebih maju sih katanya sih Mas. Tapi ya kita sebagai mahasiswa juga terus berharap dan terus melakukan kegiatan-kegiatan yang positif yang mendukung pemerintah. Jika pemerintah ada kebijakan yang tidak sesuai ataupun yang sesuai tapi di kalangan masyarakat masih belum mengerti hal tersebut, peran kita sebagai mahasiswa mampu untuk memberikan edukasi ya Mas ya, betul, baik untuk kebijakan satu maupun kebijakan lainnya. Untuk selanjutnya, kenaikan BBM membuat naiknya harga ataupun ongkos produksi sehingga mengakibatkan daya beli masyarakat ikut menurun. Apakah mungkin itu nantinya akan memicu inflasi besar-besaran? Menurut Mas Iqbal bagaimana? Menurut aku ya akan memicu namanya inflasi. Kan dengan kenaikan BBM ini akan berdampak juga kepada masyarakat. Terus mungkin aku ingin kasih tahu sedikit ya mengenai alasan lebih dalam mengenai kenaikan BBM. Itu bukan saja dari sektor ekonomi akan yang berdampak. Yang pertama itu karena alasan dari kenaikan minyak mentah yang ada di dunia itu mengalami kenaikan. Jika kalau misalnya di dunia mengalami kenaikan, otomatis di negara kita Indonesia juga mengalami kenaikan. Nah, apalagi dipicu dengan adanya perang antar negara, salah satunya Ukraina dengan Rusia, itu kan akan berdampak juga kepada kita. Apalagi kan Indonesia memiliki peran dalam mengimpor ya untuk kegiatan BBM ini, salah satunya minyak mentahnya.
Nah, harusnya Indonesia itu bisa mandiri. Kenapa? Soalnya kan sumber daya juga memenuhi dan lain-lain. Tapi karena pengolahkasian di Indonesia masih belum tercapai dan beberapa sistem yang harus diperbaiki, ditata lebih baik lagi. Dan dengan mungkin inflasi yang terjadi nanti akan berdampak juga kepada masyarakat yang jadinya setiap mungkin kalau ya dari saya itu menyebutnya dari setiap kubu ya. Nah kalau dari kubu A, kubu B itu terjadi tidak sinkron, tidak ada apa namanya, tidak ada mungkin jalin komunikasi dari mungkin yang A minta ini tapi yang B minta ini. Nah dari situlah akan memicu terjadinya konflik. Nah, seperti itu. Dengan konflik tersebut, mungkin nanti akan terjadinya inflasi. Mungkin inflasinya mungkin dari A, B, C dan lain ada bermacam-macam seperti itu. Iya, betul Mas. Udah dibahas beberapa kali ya Mas ya terkait dengan kenaikan minyak mentah di dunia itu mengalami kenaikan. Jika pemerintah tidak melakukan kebijakan kenaikan BBM yang seharusnya memang naik sih, kalau kita nggak menaikkan BBM maka subsidi yang diberikan pemerintah, istilahnya bukan subsidi ya, istilahnya itu harga beli yang dilakukan pemerintah baik terkait dengan energi yang meliputi BBM, listrik maupun batu bara yang awalnya 502 triliun, uang segitu banyaknya nggak mungkin kalau kita tidak menaikkan harga BBM, apalagi pemerintah juga berusaha bahwasannya jika minyak mentah terus naik, harga jual ecerannya masih tetap dijaga pemerintah. Yang seharusnya, betul kata Mas tadi, seharusnya tadi kan Pertalite awalnya 7.650 per liter ya. Dengan seharusnya kalau dengan kenaikan minyak mentah itu seharusnya harganya itu 14.450 liter per liternya. Loh, lebih berapa kali lipat ya Mas ya? Anggap aja 15.000. Kalau di UPN 15.000 udah dapat nasi sama minum. Betul nggak sih Mas? Betul. Iya, aku setuju sama Mas Iqbal. Terkait dengan perang antar negara Ukraina dan Rusia, itu juga betul Mas. Bahwasanya Indonesia tidak luput dari kegiatan perekonomian yang impor. Tapi diusahakan dari pihak pemerintah bahwasanya pemerintah juga akan menggencar terus-terusan kegiatan terkait dengan ekspor. Kalau bisa lebih banyak ekspor daripada impor. Dengan adanya kegiatan ekspor impor juga akan menaikkan bea cukainya kita. Kalau kita lebih banyak ekspor, insya Allah pertumbuhan ekonomi di Indonesia lebih baik. Tapi yang nggak menutup kemungkinan bahwasanya kita nggak impor sama sekali tuh tentu tidak bisa ya Mas ya. Apalagi kita negara berkembang, pemerintah juga tidak bisa menyediakan kebutuhan pasar yang belum ada di Indonesia. Itulah sih Mas. Terkait dengan inflasi bisa dikatakan memicu belum dengan tanda kutip benar-benar inflasi, karena bahwasanya untuk BBM tersendiri itu kan kebutuhan pokok, bukan kebutuhan pokok lagi, kebutuhan primer yang harus dipenuhi setiap masyarakat. Bahwasanya jika BBM naik juga konsumsi dari BBM tersebut pasti akan mengalami penurunan. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya masyarakat akan tidak membeli BBM, apalagi dilihat dari faktanya Mas Iqbal juga dari UPN juga memerlukan BBM. Menganggap sajalah bensin ya Mas ya. Nggak mungkin kalau kita beli bensin ya Mas ya. Kalau mau dibilang jalan kaki ya tentu nggak bisa ya Mas ya. Nggak bisa. Kalau misalnya juga dengan menggunakan fasilitas umum, kan belum ada fasilitas umum yang tersedia.
antara Surabaya UPN. Mungkin ada, mungkin kalau misalnya naik angkutan umum, tapi kan itu membutuhkan waktu lama. Kalau secara singkat itu mungkin masih belum ada, belum tersedia seperti itu. Ya, betul sih Mas, setuju. Kita aja yang pakai kendaraan pribadi aja rela berangkat setengah 6, jam 6, bahkan 2 jam sebelum mata kuliah, jam mata kuliah itu kita udah was-was kemacetannya, apalagi kalau naik angkutan umum ya Mas ya. 3 jam sebelum Ya. mata kuliah mungkin kita udah berangkat. Iya, betul sih Mas. Apalagi kalau dilihat kita juga sebagai konsumen ya Mas ya, terkait dengan eh, mengonsumsi BBM tersebut, mungkin dari adanya kenaikan BBM yang saat ini, mungkin kita akan mengurangi konsumen dari beberapa produk yang lain. Jadi yang lebih unggul itu kita kerahkan alokasi dananya, kita alokasikan untuk BBM, yang lainnya mengikuti. Betul begitu, Mas? Iya, betul. Kan apalagi di sektor itu kan, di dalam bidang sektor itu bukan satu aja, tapi ada beberapa sektor lain, mungkin pendidikan juga paling utama seperti itu. Iya, betul, Mas. Kalau dialokasikan dua-duanya gitu, tentu tentu tidak bisa ya, Mas ya. Iya. Oke, untuk selanjutnya, pemerintah menaikkan harga BBM karena dinilai tidak tepat sasaran, karena lebih dari 70% subsidi BBM dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. Sehingga kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan baru, yaitu mengalihkan subsidi BBM ke pemberian BLT yang diberikan ke keluarga kurang mampu dan menyiapkan anggaran untuk bantuan subsidi upah kepada pekerja dengan gaji maksimal 3,5 juta. Bagaimana tanggapan Kakak? Ya, menurut tanggapanku yang sebagai apa namanya, mungkin peran pemerintah dari aku, kalau menurut diri saya sendiri itu sangat cocok dan sangat uh, mungkin bisa diaplikasikan ke yang disarankan, mungkin ke arah keluarga yang kurang mampu dan para pekerja yang gajinya 3,5 seperti itu. Tapi kalau kita lihat di secara lapangan, secara survei secara di lapangan, itu masih belum mewadahi kepada masyarakat yang kurang mampu. Mungkin dibilang kalau masyarakat yang kurang mampu, mungkin ada persyaratan kalau dari pemerintah, mungkin harus punya rumah, terus harus punya kendaraan, dan harus punya apa namanya, tidak boleh rumahnya, mungkin kalau misalnya dari yang kurang mampu nggak punya rumah, ngekos, itu bagaimana? Apakah tetap dikasih subsidi? Kan kalau misalnya masyarakat yang kurang mampu, mungkin yang kalangan bawah ya, itu kan orang mungkin berpindah-pindah tempat, mungkin dari kampung A ke kampung B, seperti itu. Kan dari yang orang yang berkebutuhan seperti ini nggak bisa menerima subsidi secara langsung kan, seperti itu. Nah, harusnya pemerintah lebih jeli, lebih lihat seperti apa kondisi dari masyarakat seperti itu. Kalau misalnya dilihat secara satu sudut pandang aja tidak bisa, harus berbagai sudut pandang. Nah, dalam mungkin peran pemerintah mungkin uh, buat membuat program ini mungkin dilihat secara baik, mungkin tepat sasaran, tapi belum tentu di realita di lapangan tidak seperti itu. Terus mengenai gaji maksimal 3,5, nah kan kalau misalnya gajinya mungkin tidak gaji dari pemerintah, mungkin kalau misalnya dia pekerjaan swasta, bagaimana dia menerima subsidi? Apakah dia dari survei, kalau misalnya survei dari mungkin kalau sekarang kan ada yang survei dari RT RW ya, seperti itu. Kalau misalnya mungkin tanda kutip dari mereka mungkin uh, ada kecurangan, dan itu kan akan berdampak juga kepada mereka yang berkebutuhan khusus. Kan pemerintah apakah melihat terjadinya kecurangan dari setiap kelompok kampung-kampung seperti ini? Kan belum tentu juga seperti itu. Nah, harusnya mungkin kalau dicari orang ya jujur,
harus benar-benar mengabdi dan bertanggung jawab kepada pemerintah, itu mungkin ada kecil lah, mungkin beberapa persen aja sulit. Nah, harusnya dengan kegiatan kenaikan BBM ini harusnya bisa diwaspadai, mungkin dikaji lebih dalam dulu dampak apa saja dari masyarakat yang nanti ke depannya. Berpikir itu bukan harus jarak pendek ya, harus berpikir jauh. Bagaimana, apakah dampak nanti setahun 2 tahun ke depannya, seperti itu. Harus ada pertimbangan. Oke, Mas. Siap, Mas. Ya, betul kata Mas Iqbal bahwasanya terkait dengan gaji 3,5, apalagi sekarang udah ada kok, Mas, benar Mas Iqbal, survei RT RW gitu. Tapi kadang ya masih ada Iya. ya masyarakat yang udah dengan dikategorikan yang mampu cukup dengan memiliki kendaraan pribadi bahkan 3, 4, 5 seterusnya lah istilahnya, itu masih ya masih dapat BLT. Nah, kasihan yang lain ya Mas ya. Aneh aja ya kalau dibilang seperti itu. Mungkin punya Benar sih kendaraan Mas. 345 tapi masih meminta untuk BLT. Itu sangat butuh kecurigaan. Betul. Nggak nggak mungkin kita nggak bicara jauh-jauh lah. Pasti di daerah rumah masing-masing kan masih tetap ada orang seperti itu, masyarakat seperti itu. Jika kalau kita memberi tahu atau mengedukasi bahwasanya masyarakat tersebut itu tidak apa ya, tidak apa ya, tidak seharusnya menerima BLT karena dengan fakta-fakta yang ada. Tapi bahwasanya masyarakat tersebut menolak ya Mas ya. Kebanyakan sih menolak. Maunya Ya, masyarakat itu semua dapat, nggak hanya satu orang aja. iya, pasti semuanya berharap dapat BLT, tapi BLT kan pasti ada batasan. Kan dari 70% itu kan pasti nggak semua masyarakat bisa memfasilitasi tentang BLT. Benar kok Mas. Iya. Ya kalau nggak gitu bukan Indonesia namanya Mas. Iya, kapan majunya kalau misalnya masih bergantung kepada pemerintah? Harusnya kita peran mahasiswa, masyarakat harusnya membantu apa namanya dari kinerja pemerintah untuk mendorong pemerintah agar lebih maju lagi, lebih baik lagi ke depannya. Kalau kita masih bergantung, masih berharap sedikit demi sedikit masih berharap, bagaimana nanti jadinya? Kan tetap Indonesia nanti akan negara berkembang terus, jadinya nggak maju-maju seperti itu. Betul Mas, setuju sih Mas. Kalau kita udah mengedukasi tapi masyarakatnya tidak mau ya kita bagaimana ya Mas ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya yaitu Talia. Untuk Talia, dipersilahkan. Oke, Mas Iqbal, untuk pertanyaan selanjutnya akan dipandu oleh saya. Oke, seperti yang kita tahu, bahwa pemberian BLT sebanyak 150.000 itu hanya akan diberikan selama 4 bulan. Dan untuk bulan selanjutnya, maka akan diatasi oleh masyarakat itu sendiri. Lalu, bagaimana nasib masyarakat selanjutnya? Jika penghapusan subsidi BBM ini dihapuskan, bukankah hal ini harus dikaji kembali? Gimana menurut pendapat Mas Iqbal terhadap hal ini? Penerimaan BLT 150.000 tidak hanya untuk 4 bulan, dan untuk bulan selanjutnya akan diatasi oleh masyarakat itu sendiri. Terus jadi penghapusan BBM subsidi itu bukan harus dikaji lagi. Menurut saya itu pasti nanti pemerintah akan mengkaji ulang, dan kita lihat sendiri dari zamannya Pak Soeharto hingga Pak Jokowi itu setiap tahunnya akan melakukan pengkajian ulang. Nah, dari yang aku lihat dari alurnya mungkin dari Pak Soeharto hingga Pak Jokowi sekarang itu ada kenaikan, mungkin dari naik turunnya harga BBM, mungkin dari situlah mungkin nanti pemerintah akan melakukan mengkaji ulang setiap
tahunnya. Mungkin setelah mungkin dari 4 bulan kemudian akan mengkaji ulang kan kenaikan BBM berpacu juga mengenai minyak mentah dari dunia juga yang saya jelaskan waktu awal seperti itu. Nah, nanti setelah dari pengkajian ulang nanti akan mungkin dikaji harga BBM yang selanjutnya seperti itu. Mungkin kalau misalnya dibilang 10.000 akan menjadi harga penetapan nanti di setahun, 2 tahun, 3 tahun itu tidak. Mungkin ada pengkajian ulang. Mungkin nanti di 1 tahun kemudian mungkin ada penurunan atau enggak beberapa bulan kemudian seperti itu. Nah, untuk mengenai penerimaan BLT 150 itu mungkin masyarakat yang menerima akan bersyukur tentang mengenai kegiatan penerimaan BLT ini ya. Mungkin dengan kegiatan BLT ini mungkin bisa menekan perekonomian juga di Indonesia. Akan tetapi dengan kegiatan program BLT ini bisa dialokasikan kepada masyarakat yang benar-benar bisa memanfaatkan, bisa mengolah bantuan dari pemerintah seperti itu. Bukan dengan mendapatkan BLT 150 nanti masyarakat bisa jajan, bisa pergi ke mall seperti itu, mungkin beli makanan yang jajan-jajan seperti itu kan. Jadinya apa yang diberikan pemerintah untuk subsidi akan tidak bermanfaat dari masyarakat itu sendiri seperti itu. Oke, makasih Mas Iqbal untuk pendapatnya. Dan berarti ini sudah pasti akan dilakukan pengajian ulang terhadap penghapusan subsidi BBM. Dan seperti yang Mas Iqbal bilang tadi, kalau memberikan BLT sebanyak 150.000 itu justru bisa jadi akan disalahgunakan gitu ya, Mas? Iya, pasti. Oke. Berarti memang lebih baik itu daripada pemberian BLT kepada masyarakat, lebih baik melakukan subsidi BBM karena dinilai lebih efektif dibandingkan dengan pengadaan BLT itu sendiri gitu ya, Kak? Iya. Oke, terima kasih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Menurut pengamatan Kakak nih, kebanyakan yang demo kemarin itu mulai dari kalangan orang mampu atau tidak? Untuk kenaikan BBM kan dinilai mencekik rakyat kecil ya, Kak? Nah, tapi di sisi lainnya, ada kebijakan pemerintah dengan memberikan BLT dan masyarakat itu juga setuju, artinya menerima kebijakan tersebut. Bukankah itu adalah suatu yang kontradiksi? Gimana menurut Mas Iqbal terhadap hal ini? Oke, kalau menurut saya, kebanyakan kemarin yang demo ya dari kalangan itu mampu atau enggak, kita tidak bisa melihat secara langsung. Harusnya dari saya tidak bisa mengatakan ini yang demo yang tidak mampu, ini yang demo mungkin yang mampu, seperti itu. Tidak bisa kita langsung to the point menyatakan seperti itu, mengambil kesimpulan seperti itu. Karena kan dalam kegiatan demo itu kan semua masyarakat, itu kan berperan langsung kepada masyarakat. Mungkin kalau peran masyarakat itu tidak memandang namanya kalangan mampu atau tidak mampu, kita kembali lagi ke kalangan kasta, tidak mampu atau tidak mampu atau tidak mampu. Tapi kita kembali lagi mungkin dari pemerintah, dari masyarakat itu mungkin kita sebagai masyarakat itu memberi nasihat, memberi saran. Kita kembali lagi ke sarannya masyarakat untuk membantu pemerintah agar lebih baik lagi. Terus apakah kenaikan BBM ini dinilai mencekik rakyat kecil? Iya, menurut dari yang saya amati itu seperti itu. Tapi kan tidak ada penelitian yang menyatakan seperti itu. Mungkin secara pengkajian secara langsung aja seperti itu. Terus tapi di sisi lain kan kebijakan pemerintah akan memberikan BLT, masyarakat itu menerimanya bukan dari suatu kontradiktif seperti itu. Nah, dengan kegiatan BLT ini diharapkan pemerintah juga akan mengamati lebih dalam mengenai masukan-masukan dari masyarakat tentang harga BBM yang semakin melonjak seperti itu.
Oke, Mas Iqbal. Berarti untuk yang melakukan demo kemarin itu bukan berdasarkan kalangan kecil atau kalangan mampu atau tidak, tapi berdasarkan ya bagaimana kita bersikap peduli terhadap apa yang terjadi di Iya, masyarakat gitu ya Mas ya. Ya, jadi memang seperti yang sudah kita tahu kalau mahasiswa itu adalah agent of change. Jadi kita tuh yang menjadi penggerak atau perubahan yang terjadi dalam masyarakat gitu. Jadi memang yang melakukan demo kemarin bukan berdasarkan kasta-kasta aja gitu ya Kak, tapi sebagai bentuk agent of change itu sendiri gitu karena kita melakukan penolakan terhadap suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah yang dinilai tidak mendukung masyarakat kecil gitu ya Kak. iya. Oke, oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut penilaian kakak sendiri nih, apakah subsidi BBM ini harus kembali diberikan? Mengingat anggaran pendapatan dan belanja negara ini melambung tinggi di tahun ini. Nilai tukar rupiah yang melemah dan harga minyak dunia juga akan diprediksi mengalami kenaikan. Kira-kira bagaimana pendapat kakak? Apakah perubahan kebijakan dari pemerintah itu memberikan BLT 150, apakah diganti dengan subsidi ya, apakah dari tepat sasaran itu kan. Kalau misalnya dengan BLT ini harusnya dapat bermanfaat kepada masyarakat, terus pemberiannya juga bisa kemudian dari pemberian BLT ini akan tetap berlanjut kegiatan apa. BLT kan namanya kan bantuan dari pemerintah itu pasti ada, tapi kan bantuan itu mungkin akan dialokasikan ke dalam sektor lain seperti itu. Nah, untuk bantuan ini mungkin pemerintah dalam program bantuan BLT itu bisa menekan harga yang melonjak tinggi di dunia seperti itu. Nah, dari program pemerintah ini, misal jika dari dunia dengan harga minyak mentah yang semakin naik, harga yang semakin melonjak. Nah, harapannya dengan Indonesia ada BLT ini akan menekan harga jual yang di pasaran Indonesia seperti itu. Jadinya untuk masyarakat kalangan baik atas atau bawah bisa menggunakan penggunaan apa namanya BBM dengan baik seperti itu. Oke, makasih banyak Mas Iqbal atas pendapatnya. Oke, saya akan beralih ke pertanyaan selanjutnya ya. Jika kakak menilai subsidi BBM itu harus kembali diadakan misalnya, bagaimana sih saran kakak untuk negara Indonesia dalam mengatasi APBN yang cenderung minus tahun ini? Oke, menilai dengan subsidi BBM yang harus diadakan, terus bagaimana saran dari saya ya untuk Ya, negara yang ya. mengatasi APBN yang cenderung minus. Nah, untuk mengatasi BBM dengan mengadakan subsidi BBM ini harus diadakan dengan penilaian subsidi yang kita berikan. Harusnya pemerintah setelah mengadakan program ya dari pemerintah, harusnya itu ada beberapa sistem penilaian mungkin dari setiap bulannya. Apakah dari kegiatan BLT ini tepat sasaran pertama. Yang kedua, apakah kegiatan BLT ini bisa terjadi perubahan seperti itu. Terus apakah untuk memicu terjadinya APBN yang cenderung minus seperti itu. Nah, untuk APBN ini kan kita lihat dulu, setiap kan ada beberapa triwulan kan pemerintah itu setiap, mungkin kalau dari saya mahasiswa kurang tahu ya mengenai APBN itu dikaji berapa bulan, mungkin beberapa tahun seperti itu. Kalau misalnya dari yang aku amati yang cenderung minus, apalagi kan di Indonesia juga memiliki utang beberapa negara, itu kan sebagai mungkin kalau setiap negara pasti mempunyai utang kan seperti itu. Nah, bagaimana cara Indonesia untuk mengatasi dengan kegiatan yang lain di dalam sektor yang lain seperti itu? Mungkin dengan penilaian subsidi ini diharapkan bisa berperan dalam masyarakat seperti itu. Nah, mungkin harapannya kita kembali lagi ke saya dalam bidang lingkungan ya. Harapannya mungkin kita tidak bisa
BBM atau subsidi minyak tanah yang ada di dunia, minyak tanah yang ada di dunia, kita tidak bisa berpangku tangan dengan hasil yang ada di bumi aja. Kita harus menggunakan energi alternatif yang lainnya agar kedepannya Indonesia bisa ramah lingkungan. Orang kalau misalnya namanya itu goals-nya untuk kedepannya kan ada goals-nya kita program kan, apalagi Indonesia mengikuti G20 yang diadakan di Bali seperti itu. Mungkin dengan kedepannya bisa Indonesia mengikuti. Mungkin sekarang kan kalau kegiatan pertambangan, mungkin batu bara dan lain-lain itu mungkin bisa ditekan dari awal kan, dari yang kita dapatkan informasi yang dari pemerintah itu bahwa pemerintah tidak akan mengekspor lagi namanya barang tambang yang mentah, akan tetapi pemerintah akan mengekspor barang yang sudah jadi, barang yang sudah siap produksi ke negara-negara tetangga. Nah, itu merupakan suatu perubahan yang sangat mengguncang untuk masyarakat Indonesia dan negara-negara lain. Apalagi kan juga Indonesia merupakan pembantu untuk sistem bantu dalam sektor pertambangan, terutama batu bara. Nah, seperti itu. Nah, dengan kegiatan batu bara ini kan bisa dialokasikan dengan kegiatan lain seperti itu. Jadinya kan kalau misalnya kita juga berpangku tangan dalam kegiatan SDM, itu tidak bisa seperti itu. Oke, makasih banyak Mas Iqbal atas pendapatnya. Jadi memang kita nggak bisa berpangku pada BBM saja gitu kan, dari ya kita juga harus memiliki inovasi gitu untuk pengganti BBM biar kita tuh nggak hanya berpangku pada BBM saja gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Iqbal atas pendapatnya mengenai BBM ini gitu. Terima kasih Mas Iqbal juga yang sudah meluangkan waktunya sebagai pembicara di podcast kali ini. Makasih Mas Iqbal. Ya, terima kasih kembali ya. Iya, makasih banget lah udah menyempatkan waktunya yang mungkin sibuk nih weekend atau ada kegiatan apa, tapi masih menyempatkan waktu untuk podcast Bimatif kali ini. Oke. Dan terima kasih juga untuk semua Sobat Nalar yang udah ngikutin dan mendengarkan podcast ini hingga akhir. Saya Talena Faiza Disti, dan teman saya Syaharani sebagai MC. Mohon undur diri. Sampai bertemu di podcast Bimatif selanjutnya. Dadah!